Cerita ini pengalaman langsung dari Kang Idan sewaktu masih sekolah dan kuliah di Tasik di Universitas Siliwangi. Pengalaman horor yang mungkin teman-teman tidak mengalaminya. Simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Aktivitas teman-teman tetap berkah, tetap berkarya, jadi tetap ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kang Idad akan menceritakan cerita horor yang pernah Kang Idad alami waktu kecil, waktu masih sekolah di Banjarsari, kemudian waktu kuliah di Tasik ya, di salah satu universitas di Tasik. Di waktu itu, waktu SD, kan Kang Idad pernah beberapa kali pindah. Pertama itu sekolah di SD 7 Sin Banjarsari, kalau saat ini SD 2 Sindang Sari. Jadi lokasi persisnya itu di Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari. Kalau tidak salah RT 8 RW 11. Ya, di situ sampai kelas 5 semester 1, ibu juga tugas di situ, guru kelas 6. Kemudian ada pengangkatan kepala sekolah, Ibu Kang Idad masuk di SD 5 Banjaranyar di Cigayam. Di situ Kang Idad sekolah sampai kelas 5 semester 2, jadi hanya 1 semester. Dipindahkan lagi sama ibu tetap tugas di SD 5 Banjaranyar, di Banjaranyar itu Cigayam sebelah sana. Selama 3 tahun Kang Idad pindah di ke SD 1 Banjarsari. Ya, letaknya di dekat alun-alun, dekat lapang tenis. Nah, kalau jadi waktu dari Banjaranyar ke Banjarsari itu kan sering juga Kang Idad pulang, dan Kang Idad waktu itu masih tinggal sama paman, ibu juga rumahnya masih satu, jadi satu rumah itu ada 2 kakak kepala keluarga. Ibu masih tinggal di situ juga sama paman, sebelum mempunyai rumah di samping paman ya, sekitar jaraknya itu 5 meteran. Waktu tinggal di rumah paman tidak terlalu banyak, tidak ada pengalaman pribadi yang horor, tapi cerita-cerita tentang adanya melihat penampakan ataupun terdengar suara yang aneh dekat masjid. Kesana kan ada kebun, terus juga di sawah ada terdengar malam tertentu ada suara gending Jawa. Kemudian kalau di sebelah samping kiri itu sering ada suara tangisan karena di sana ada sumur tua, seperti itu. Terus juga ada perempuan yang berbaju merah ya, tuh cerita, tapi Kang Idad tidak melihat langsung ataupun tidak mengalami. Kalau yang Kang Idad alami itu setelah pindah dari rumah paman ke rumah sendiri, rumah ibu, rumah baru. Kang Idad kamarnya itu di tengah ya, kamar ke 1, 2, 3, terus di belakang ada lagi dekat dengan dapur, jadi di tengah. Terus ada jendela, dan jendelanya persis menghadap masjid. Jadi samping Kang Idad itu masjid, jaraknya sekitar 1 meter, sangat dekat, malahan bisa dikatakan berdempetan. Nah, cerita ini dimulai jadi karena jendela kamar jika dibuka itu tepat di masjid, samping masjid, dan di benteng di bawahnya itu ada keran dan ada ember biasanya untuk mencuci kaki. Nah,
malam terdengar malam ya, ini kejadian malam, ada suara jadi suara orang sedang main air cepat cepat, durasinya cukup cepat, sekitar 2 sampai 5 menitan suaranya terdengar, dan itu terdengar selang malam ini terdengar 2 apa 3 malam kemudian juga terdengar sampai 3 kali. Nah, dan Kang Ida ceritakan pada orang tua mengalami mendengar suara seperti kalau orang mencuci kaki kan sur jadi tidak cepat jadi kayak orang lagi nyuci jadi malah deterjen masuk air terus di upiak lah kalau bahasa Sundanya ya, seperti itu, dianut pakai tangan. Malam ini terdengar 2 apa 3 malam kemudian terdengar lagi sampai 3 kali. Kang Ida tidak berani melihat langsung, takutnya ya, namanya waktu itu masih kecil, takut pas membuka jendela itu lihat. Nah, seperti itu. Selang lagi sebenarnya ada pengalaman ini sekelibat waktu kelas 2 SMP, kelas 3 Kang Ida habis pulang membereskan, jadi ikut kakak membereskan, habis ikut pameran di Ciamis di Jalan Koperasi, jalurnya lewat Banjar, di barang itu ke Banjar kan di Pulau Erang ya, Lakbuk tapi berbatasan dengan Banjar, sangat dekat. Mengantar barangnya ke situ malam lewat jalur yang Lapas Banjar, itu jalur situ, di satu pos ronda terlihat ada sosok itu ya, Kang Ida tidak pernah menyebutkannya, tapi itu sebenarnya sekelebat, entah itu memang melihat ataupun itu sepintas, karena sepintas mobil lewat ada, jadi tidak terlalu jelas. Nah, kejadian yang paling aneh waktu Kang Ida kuliah, nah jadi kuliah di Tasik di Universitas Siliwangi, jadi kosan Kang Ida kan yang pertama itu dekat dengan kampus, memang waktu itu pengennya dekat, jadi sehingga kalau masa ospek itu kan tidak terlalu ribet, dekat dengan kampus. Di kosan pertama tidak terjadi hal-hal yang aneh, tapi di kosan berikutnya, kosan kedua, kosan pertama kan di Gang Macan, kalau kosan kedua itu di Gunung Roa, jadi samping, kalau dari sini mungkin samping kiri, sebelumnya di kanan, jadi kalau di samping kiri masuk gang lagi sekitar 1 kilometeran lah dari kampus. Di sana di Gunung Rawais 2, nah di Gunung Rawais 2, jadi jalan Gunung Rawais 2, nama kosannya Kang Ida tidak akan menyebutkan, dan di kosan itu Kang Ida mendapatkan rumah di bawah, kalau di atas sudah penuh, yang dekat dengan tangga menuju yang bagian atas dekat itu, dan di sebelah sini kan ada kamar mandi. Nah di situ malam, entah malam keberapa, posisi entah juga mungkin dari posisi tidur yang salah, jadi sekitar jam 11 malam Kang Ida sesek nafas, seperti tertindih, kalau bahasa Sundanya ujuri erep-erep ya, sulit bernapas. Kang Ida mencoba untuk jadi membuka mata pun susah, seperti susah membuka mata, kemudian juga susah melafalkan doa, tapi Kang Ida paksakan, akhirnya bisa membaca ayat kursi. Kang Ida kembali normal, tenang, tidurnya pules. Ini juga kejadian tidak hanya sekali, sampai 2 kali. Nah, Kang Ida 2 kali di malam berikutnya, entah beberapa itu Kang Ida tidak tahu, lupa persisnya berapa jaraknya dari pengalaman itu, kejadian itu sampai kejadian berikutnya. Tapi seingat Kang Ida 2 kali kejadiannya sama, tertimpa itu. Kemudian setelah kejadian yang kedua kali, Kang Ida sedikit dirubah posisi tidurnya, tidak persis seperti yang pertama dan kejadian kedua, jadi dirubah posisinya, terus juga selalu sebelum tidur itu berwudu dan membaca doa. Alhamdulillah sampai juga keluar dari kosan itu tidak pernah mengalami lagi.
Nah, kalau kejadian-kejadian sampai ini agak sedikit merinding, itu kan wajar ya. Terus juga kalau ke situs-situs ada sedikit sunyian, merinding, itu kan semacam interaksi kita, tapi tidak bisa melihat langsung. Nah, itu teman-teman pengalaman horor. Kalau sosok langsung samar-samar, tapi kalau pengalaman yang berinteraksinya seperti itu, tertindih erep-erep, kalau di bahasa Indonesia kan susah. Terus juga waktu SD terdengar suara-suara yang aneh malam-malam, seperti ada orang yang lagi main air di tempat untuk membasuh kaki. Itu saja cerita dari Kang Idad, pengalaman Kang Idad. Semoga bisa menghibur, bisa menginspirasi, ataupun bisa menjadikan pelajaran untuk teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.